Media Vietnam terang-terangan sindir timnas Indonesia dan Turkmenistan yang disebut duel sesama tim lemah. Usai dari timnas Indonesia, 3 pemain dipastikan tetap bela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kata Pratama Arhan setelah dapatkan menit bermain minim di Tokyo Verde. Jelang Piala Dunia U17, 3 negara gelar latihan di Training Center Bali United. Media Vietnam terang-terangan sindir timnas Indonesia dan Turkmenistan yang disebut duel sesama tim lemah. Media asing asal Vietnam, So Haven terang-terangan menyindir timnas Indonesia dan Turkmenistan yang disebut duel sesama tim lemah. Dalam hal ini, So Haven mengklaim skuad timnas Indonesia dalam kondisi pincang, sedangkan Turkmenistan meraih hasil negatif di beberapa laga sebelumnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia saat ini masih menempati ranking 150 dunia dengan koleksi 1047.46 poin per 20 Juli 2023 lalu. Jika menang atas Turkmenistan, skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut akan mendapatkan tambahan 5,41 poin dan berpeluang naik peringkat. 4 pemain timnas Indonesia lainnya, yakni Shaine Patinama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Dimas Derajat baru saja mengalami cedera. Absennya mereka memaksa pelatih Shin Tae-yong mencari pemain lain untuk menggantikannya. Menanggapi hal itu, media asing asal Vietnam yakni So Haven menyindir kekuatan timnas Indonesia dan Turkmenistan yang dinilai sama-sama lemah. Alasannya, karena skuad Garuda tidak diperkuat sejumlah pilar terbaik langganan Shin Tae-yong. Dengan banyaknya pemain kunci yang absen, tim Indonesia menghadapi tantangan berat jelang laga melawan Turkmenistan, tulis Soha.ven. Lebih lanjut, So Haven juga menilai Turkmenistan bukanlah tim kuat di Asia karena hanya menempati ranking 138 dunia. Alasan lainnya, Turkmenistan meraih hasil negatif dari 4 laga terakhirnya, yakni 3 kali kalah dan 1 berakhir imbang. Media Malaysia ungkap klub Liga Indonesia bisa gait pemain abroad timnas Malaysia U23, Lukman Hakim bin Samsudin. Pada saat ini, Lukman sedang bermain di klub asal Islandia, UMF Jarvik. Lukman Hakim masih berusia 21 tahun. Pemain kelahiran Kota Baru, 5 Maret 2022 tersebut merupakan seorang striker yang telah mencatatkan 4 pertandingan bersama timnas Malaysia U23. Saat ini, Lukman tengah dipinjamkan KV Kortrijk ke klub kasta kedua Liga Islandia, UMF Jarvik. Baru-baru ini, salah satu media Malaysia mengungkapkan rumor Lukman diminati sejumlah klub, salah satunya berasal dari Indonesia. Media tersebut bertanya-tanya apakah Lukman akan bermain di Liga 1 Indonesia nanti. Akankah Liga Indonesia menjadi tujuan selanjutnya bagi Lukman Hakim, bunyi pernyataan dari Semuanya Bola. Menurut laporan dari Phuket Football Club, ada klub-klub asal Indonesia, Polandia, dan Malaysia yang berminat mendapatkan jasa Lukman untuk memperkuat lini serang, sambungnya kemudian. Namun demikian, bursa transfer sedang ditutup pada saat ini. Situasi itu membuat Lukman akan kembali ke KV Kortrijk hingga awal tahun depan. Kita tentu penasaran klub Indonesia mana yang berminat mendatangkan bintang muda timnas Malaysia itu. Usai dari timnas Indonesia, 3 pemain dipastikan tetap bela timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto bicara tentang 3 pemain timnas U23 Indonesia yang merapat ke TC Timnas Senior di Surabaya. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memanggil 27 pemain untuk menjalani TC di Solo jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di antaranya adalah Alveandra Dewangga, Zaki Ashraf, dan Doni Tri Pamungkas. Dari kabar yang diterima, mereka merapat ke TC Timnas Indonesia yang digelar di Surabaya. Nova Arianto menjelaskan, Shin Tae-yong memang memanggil 3 pemain timnas U23 Indonesia ke Surabaya. Namun, mereka akan kembali ke Solo setelah tugas di FIFA Matchday melawan Turkmenistan yang digelar pada 8 September sudah selesai.
Dewangga, Zake, dan Doni juga belum pasti bermain untuk laga perdana Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jika seusai rencana, maka ketiga pemain ini memiliki waktu yang mepet untuk laga perdana melawan Taiwan nanti. Namun, semua keputusan nanti ada pada Shin Tae-yong. Sebelumnya, pemanggilan tiga pemain Timnas U23 Indonesia ke Timnas Senior bukan tanpa alasan. Tepatnya jelang TC skuad Garuda, ada 4 pemain yang mengalami cedera. Mereka adalah Dimas Drajat, Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Shaine Patnama. Akibatnya, Shin Tae-yong harus bergerak cepat untuk menyusun komposisi tim terbaiknya. Kata Pratama Arhan setelah dapatkan menit bermain minim di Tokyo Verde. Arhan datang ke TC Timnas U23 Indonesia dengan status hanya tampil dalam satu laga bersama Tokyo Verde. Kondisi ini tentu jadi pertanyaan karena ini adalah musim keduanya bersama tim yang bermarkas di Ajinomoto Stadium tersebut. Musim lalu, dia hanya bermain dalam satu pertandingan dan 2 laga saat tampil di Piala Kaisar 2023. Pratama Arhan menjelaskan dia masih ingin memberikan kontribusi kepada Tokyo Verde. Apalagi mereka hanya menyisakan 9 laga di musim ini. Dia berharap timnya bisa promosi ke kasta tertinggi. Mantan pemain PSIS Semarang ini menyadari bahwa untuk mendapatkan menit bermain di tim tidak mudah. Semua pemain berjuang keras demi mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Mereka harus bisa memberikan hasil yang maksimal saat berada di lapangan. Pemain yang mengandalkan lemparan jauh akurat ini menilai bahwa tugas pemain adalah membuktikan diri di sesi latihan. Selanjutnya, tinggal keputusan pelatih untuk memberikan menit bermain di klub. Namun, dia akan bekerja keras agar bisa mendapatkan pengalaman di Liga Jepang. Apalagi, Arhan masih muda dan memiliki waktu untuk berkembang lebih jauh. Jelang Piala Dunia U17, 3 negara gelar latihan di Training Center Bali United. Terdapat 3 kontestan Piala Dunia U17 2023 memutuskan menjajal lebih dulu cuaca dan kondisi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah dari turnamen akbar tersebut pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Ketiga negara itu tepatnya akan menggelar latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali. Dilansir dari laman Bali United, sudah ada 3 negara yang konfirmasi akan berlatih di tempat latihan tim berjuluk Serdadu Tridatu. 3 negara itu, yakni Timnas Meksiko U17, Timnas Amerika U17, dan Timnas Jepang U17. Ketiganya telah menyatakan kesediaan mereka untuk melakukan persiapan di Bali. Tentunya ketiga negara itu TC di Bali untuk beradaptasi lebih dahulu dengan kondisi suhu di Indonesia. Menariknya, Bali tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Padahal, Stadion Kapten Iwayan Dipta sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 meskipun batal. Pesta sepak bola dunia usia muda itu akan digelar di 4 stadion di Indonesia berdasarkan rekomendasi FIFA. Keempat stadion itu, yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Jakarta dan Bandung akan menggelar 2 fase grup Piala Dunia U17 2023. Itu pun sudah mendapatkan restu dari Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Nantinya, pengundian babak grup Piala Dunia U17 2023 direncanakan akan berlangsung pada hari Jumat 15 September 2023 mendatang di markas FIFA, Zurich, Swiss. Pratama Arhan was-was dengan kekuatan lawan Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Menurut Pratama Arhan, tim yang akan dihadapi Timnas U23 Indonesia ini pastinya diperkuat komposisi terbaiknya. Pada kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia menghuni grup K bersama Turkmenistan U23 dan Taiwan U23.
Taiwan U23 menjadi rintangan pertama yang dihadapi Garuda Muda pada grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dilanjutkan melawan Turkmenistan U23 di lokasi yang sama 3 hari berselangnya. Bagi Pratama Arhan, dia mentargetkan timnas U23 Indonesia bisa melaju ke Piala Asia U23 2024. Piala Asia U23 2024 sendiri dijadwalkan bergulir pada 15 April hingga 3 Mei 2024 di Qatar. 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 bakal otomatis melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Sementara kontestan peringkat keempat akan menjalani babak play-off melawan wakil dari Konfederasi Sepak Bola Afrika untuk merebutkan 1 tiket ke Olimpiade 2024. Kini skuad timnas U23 Indonesia sudah mulai menggelar pemusatan latihan di Solo sejak 4 September 2023. Pratama Arhan menuturkan terkait persiapan timnas U23 Indonesia yang lebih rinci akan menunggu arahan dari Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Pratama Arhan memastikan kondisinya dalam keadaan yang bugar. Timnas Indonesia U23 diuntungkan regulasi kualifikasi Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong resmi cetak 2 sejarah sensasional. Sebanyak 43 negara dibagi ke dalam 11 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3-4 tim. Nantinya, hanya juara grup dan 4 runner-up terbaik 15 tim yang diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar. Dari 11 grup yang ada, 3 grup diantaranya hanya berisikan 3 tim. Grup B berisikan Korea Selatan, Myanmar, dan Kirgistan. Grup I, Australia, Tajikistan, dan Laos, serta Grup K, Timnas Indonesia, Turkmenistan, dan Taiwan. Banyak yang beranggapan, grup yang dihuni 3 negara mengalami kerugian dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Sebab, jumlah laga yang dimainkan bakal lebih sedikit ketimbang grup yang dihuni 4 tim, sehingga raihan poin yang didapat lebih kecil. Namun, patut diingat, grup yang dihuni 4 tim, hasil kontra tim paling rendah di klasemen akhir tidak masuk hitungan. Karena itu, cuma hasil kontra tim peringkat 1, 2, dan 3 yang dihitung dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Berhubung tergabung di grup yang cuma dihuni 3 tim, Timnas Indonesia U23 diuntungkan. Sebab, secara recovery Timnas Indonesia U23 jauh lebih bagus ketimbang tim yang menghuni grup dengan 4 tim. Timnas Indonesia U23 hanya melakoni 2 pertandingan pada 9 dan 12 September 2023. Hal itu berbeda dengan tim-tim yang menghuni grup yang berisikan 4 tim, yang mana harus melakoni 3 pertandingan pada 6, 9, dan 12 September 2023. Secara recovery pemain, para pelatih harus putar otak melihat kondisi di atas. Karena itu, berhubung memiliki stamina pemain yang lebih oke, Timnas Indonesia U23 bisa meraih kemenangan setelak-telaknya atas Taiwan U23. Jika di laga kedua kontra Turkmenistan U23 skuad Garuda Muda hanya bermain imbang, Timnas Indonesia U23 bisa merebut status runner-up terbaik karena meraup 4 poin dan selisih gol yang mumpuni. Bahkan bukan tak mungkin, Timnas Indonesia U23 justru lolos ke Piala Asia U23 2024 lewat jalur juara grup. Jika kondisi ini terjadi, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mencetak 2 rekor sensasional. Ia menjadi pelatih pertama yang meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23. Plus menjadi juru taktik pertama yang meloloskan 3 kelompok Timnas Indonesia ke Piala Asia, yaitu Timnas U23 dan Senior.